Pria itu di depan tumpukan buku bekas, tanpa sengaja menemukan sebuah buku lusuh yang memancarkan cahaya emas. Kakek di sebelah menertawakan pria itu yang berpakaian lusuh. Menganggap pria itu bahkan tidak bisa mengeluarkan selembar uang 100 yuan. Pria itu tidak menghiraukan orang tersebut. Dia langsung menyadari yang bersinar bukanlah buku, melainkan sebuah perangko yang terselip di dalam buku itu. Pria itu tetap tenang, membeli buku lusuh itu dengan $5. Sebenarnya pria itu memiliki kemampuan khusus untuk menilai barang berharga. Sehari sebelumnya pria itu bertemu seorang kakek aneh di pinggir jalan yang sedang membakar kertas untuknya. Melihat kakek itu malang pria itu karena niat baik menemaninya. Kakek itu menyadari hati pria itu murni, lalu menyebut dirinya sebagai mata emas, dan berjanji akan mengajarkan seluruh ilmu seumur hidupnya kepadanya. Tak lama kemudian mata kakek itu memancarkan cahaya emas. Pria itu pingsan, dan sekaligus mendapatkan kemampuan menilai barang berharga. Pria itu membawa perangko baru itu untuk dicari di internet. Ternyata harga lelangnya mencapai 600.000. Pria itu segera menemui seseorang yang ahli memperbaiki komputer, menanyakan jalur transaksi untuk perangko itu. Ahli komputer itu kebetulan mengenal seorang anak kaya yang hobi mengoleksi. Segera menghubungkan mereka. Anak kaya itu mengetahui perangko itu langka, langsung menawarkan harga pembelian 10 juta. Tak lama kemudian anak kaya itu datang sendiri untuk memeriksa barang, dan tanpa ragu mentransfer 10 juta. Melihat saldo besar di rekening pria itu merasa seperti sedang bermimpi. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, anak kaya itu membawa pria itu ke spa mewah kelas atas, langsung memesan layanan selama 5 jam untuk pria itu, dan menyiapkan teknisi nomor 9 yang terkenal di spa. Pria itu terkejut karena teknisi nomor 9 ternyata masih mahasiswa. Karena kondisi keluarga miskin, ia bekerja paruh waktu. Pengalaman hidup yang mirip membuat mereka merasa lebih dekat. Saat itu seorang pria berambut pirang tiba-tiba masuk ke ruangan, dan menuntut teknisi nomor 9. Teknisi itu tegas, bahkan jika mengundurkan diri dia tidak akan melayani pria itu. Manajer spa melihat pria berambut pirang memiliki status tinggi, meminta pria itu menyerahkan teknisi, dan menjanjikan layanan gratis. Pria itu marah besar, langsung menendang pria berambut pirang, meminta orang yang membuat keributan itu keluar. Situasi mulai tidak terkendali. Manajer segera memanggil satpam. Tepat pada saat itu anak kaya muncul dengan tegas. Satu kalimatnya menakutkan semua orang. Baru mereka tahu pemilik spa ternyata adalah anak kaya itu. Anak kaya itu langsung mengusir pria berambut pirang, dan memecat kepala satpam yang oportunis. Setelah itu saat pria itu berbicara dengan anak kaya, tanpa sengaja melihat gelang tangan di tangan anak kaya juga memancarkan cahaya. Penemuan itu membuat pria itu sadar. Kemampuan menilai barang berharganya mungkin jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Namun pria itu tidak tahu. Saat itu di rumahnya, sedang datang seorang tamu yang tidak diundang.